Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Geding Gunah Dananjaya Kajang. Saya biasa dipanggil Rahdi. Saya adalah seorang mahasiswa semester 1 dari kelas B, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 231505124. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang cara perakitan komponen-komponen dari motherboard komputer. Oke, yang pertama yang kita butuhkan di sini adalah motherboard. Motherboard ini adalah komponen otak dari komputer, di mana motherboard bertugas untuk memproses segala data yang ada di dalam komputer. Lalu di dalam motherboard akan ada komponen seperti prosesor, lalu ada baterai CMOS, lalu ada RAM atau Random Access Memory, lalu selanjutnya ada hard disk yang akan kita hubungkan dengan kabel SATA. Selanjutnya, saat prosesor sudah terpasang ke dalam motherboard, kita akan membutuhkan CPU fan atau heatsink, yang dimana ini akan menjaga suhu dari prosesor agar tidak terlalu panas. Lalu selanjutnya ada power supply yang akan memberikan tenaga kepada seluruh komponen dari motherboard ini. Lalu ada juga CD-ROM yang akan digunakan untuk membaca kaset di sebuah komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke perakitan komponen motherboard. Hal yang pertama yang kita pasang adalah baterai CMOS. Baterai ini berfungsi untuk memberikan tenaga kepada motherboard agar tetap bisa mencatat jam atau waktu di komputer dan juga tanggal. Nah, sebenarnya awalnya motherboard yang seperti ini belum memiliki tenaga sama sekali. Teman-teman semua pasti sudah tahu kalau yang memberikan tenaga kepada motherboard itu adalah power supply. Tapi tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya saat kita sudah memasangkan baterai CMOS, motherboard sudah memiliki aliran listrik dari baterai CMOS ini untuk mencatat tanggal atau waktu di komputer nantinya, yang mana baterai CMOS ini akan terus memberikan tenaga walaupun komputer kita sedang dalam kondisi mati. Oke, kita pasangkan di sini. Caranya tinggal kita tekan. Sampai dia terkunci dengan baik. Oke, baterai CMOS sudah selesai dipasang. Selanjutnya adalah kita akan memasang prosesor. Prosesor, usahakan kita memegang pada bagian pinggirnya. Jangan sampai kita memegang pada bagian kuningan. Lalu, kita tempel perlahan-lahan pada soket prosesor. Nah, bisa dilihat di sini. Soket prosesor memiliki kaki-kaki kecil yang berbahan dasar kuningan, yang harus dipastikan kaki-kaki tersebut tidak ada yang bengkok atau rusak sama sekali, karena jika ada satu saja kaki kuningan tersebut yang rusak, maka prosesor akan tidak terbaca. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana pemasangan prosesor, di sini bisa dilihat bentuk prosesor memiliki cekungan di sini. Itu bisa kita sesuaikan dengan soket prosesor. Jika sudah, kita tutup, lalu bisa kita kunci dengan perlahan. Oke, prosesor sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, setelah memasang prosesor, kita akan memasang CPU fan di atas prosesor ini untuk menjaga suhunya agar tetap stabil. Nah, CPU fan ini memiliki kabel untuk tenaganya, untuk powernya, yang harus kita sesuaikan posisinya pada
power di motherboard. Jadi jika sudah merasa pas, selanjutnya adalah kita tinggal kunci pada setiap masing-masing kaki dari CPU fan ini dengan memutarnya sesuai dengan arah yang sudah ditunjukkan pada kunciannya. Nah, di sini CPU fan sudah terpasang dengan baik. Sudah terpasang dengan kencang ya, dan tidak terlalu goyang. Selanjutnya adalah kita memasangkan kabel power untuk CPU fan ini ke motherboard agar ia mendapatkan tenaga untuk bisa menyala. Nah, sudah terpasang dengan baik. Lalu selanjutnya adalah kita akan memasang komponen RAM. Nah, saat memegang RAM, usahakan kita memegang pada bagian yang hijau yang tidak ada solderan, sehingga kita tidak merusak komponen apapun itu apabila tangan kita sedang basah ataupun sedang licin. Dan juga usahakan tangan kita agar tetap selalu kering dalam merakit komponen motherboard ini. Nah, untuk soket dari RAM bisa kita lihat di sini. Di sini pada motherboard versi ini kita memiliki dua soket RAM ya, yang artinya kita bisa memasang dua keping RAM. Cara pemasangannya adalah kita pastikan kuncinya sudah terbuka semua, lalu kita tekan menggunakan dua tangan di setiap sisi agar memastikan RAM terpasang dengan baik. Apabila RAM sudah benar-benar terpasang dengan baik, akan terdengar suara klik dari motherboard tersebut. Nah, ini bisa dilihat RAM sudah terkunci dengan baik ya, kunciannya sudah terpasang. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasang komponen hard disk atau penyimpanan dari data yang akan masuk ke dalam komputer. Yang pertama, kita hubungkan hard disk dengan kabel SATA yang akan menghubungkannya dengan motherboard. Kalau teman-teman bingung di mana sih kita menghubungkan hard disk ini, kita bisa lihat ya ujung kabel SATA ini bentuknya seperti huruf L, dan bisa kita lihat pada motherboard soket mana yang cocok untuk kabel SATA tersebut. Di sini bisa kita lihat dia di soket ini ya. Motherboard ini memiliki 4 soket SATA yang artinya kita bisa memasang 4 hard disk di sini. Oke, hard disk sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan CD-ROM. CD-ROM ini digunakan agar komputer kita bisa membaca kaset ya. Misalkan pada saat pemasangan sistem operasi Windows, di sana juga sistem operasi Windows biasanya tersimpan dalam bentuk kaset ya. Ini kita pasangkan, bisa kita lihat di sini bentuk ujung dari kabel dari CD-ROM. Tinggal kita sesuaikan dengan soket yang ada di dalam motherboard ini. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana arah pemasangan dari kabel hard disk, kabel CD-ROM ini, teman-teman bisa lihat ya di sini ada pin kecil atau kunciannya yang bisa teman-teman cocokkan dengan soket dari CD-ROM pada motherboard teman-teman semua. Sudah terpasang dengan baik. Di sini semua komponen sudah terhubung dengan motherboard dengan baik. Langkah terakhir adalah kita memberikan tenaga pada masing-masing komponen ini agar bisa menyala.
Yang pertama, kita akan memberikan tenaga kepada motherboard ini dari power supply. Di sini kita lihat, untuk memberikan tenaga dari power supply ke motherboard, kita menggunakan pin yang memiliki jumlah 24 ini ya. Yang pin yang paling banyak. Itu bisa kita lihat di sini pemasangannya di bagian sini. Bagian sini prosesor ya. Bagian sini motherboard yang juga memiliki 24 pin. Nah, pada kabel 24 pin dari power supply ini juga memiliki kuncian ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai patokan bagaimana arah pemasangan kabel ini. Ini bentuk kunciannya. Kuncian ini berfungsi untuk mengunci kabel ini agar tidak mudah terlepas. Jadi saat teman-teman ingin melepas kabel ini dari motherboard, teman-teman harus menekan pin ini lalu menariknya. Nah, pastikan semua sudah terpasang dengan baik. Bisa lihat di sini apabila masih ada rongga, maka artinya kabel tersebut belum terpasang dengan baik. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan power dari power supply untuk hard disk kita agar bisa menyala. Sini bisa dilihat power dari power supply, kabel dari power supply berbentuk seperti ini ya, bentuk seperti huruf L juga, yang memiliki ukuran lebih panjang. Kita hubungkan dengan hard disknya. Oke, sudah terhubung. Jadi hard disk sudah mendapatkan daya untuk bisa menyala. Lalu komponen terakhir yang kita berikan daya adalah CD-ROM. Untuk power dari CD-ROM bisa dilihat ya, portnya ada di sini. Itu memiliki 4 pin yang sebenarnya bisa kita gunakan yang mana saja kabelnya dari power supply. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang. Nah, biasanya di power supply ini akan ada kabel yang lebih ya, yang tidak digunakan ini. Ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan tenaga untuk fan yang ada di casing biasanya. Setiap casing biasanya memiliki jumlah fan minimal 1. Pasti memiliki fan agar komponen motherboard di dalamnya tidak terlalu panas. Oke, ini sudah semua. Yang terakhir adalah kita lakukan pengecekan kembali apakah semua komponen sudah benar-benar terpasang dengan baik atau belum. Nah, jika semua sudah terpasang dengan baik, maka teman-teman sudah berhasil merakit segala komponen yang ada di dalam motherboard. Nah, itu tadi sedikit tutorial dari saya untuk merakit komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Beberapa hal yang harus teman-teman ingat dalam merakitan komponen motherboard ini. Yang pertama adalah pastikan tangan teman-teman semua kering, tidak basah, tidak berkeringat. Lalu yang kedua, komponen, jika teman-teman misalkan sedang berlatih nih, kalian membongkar komponen motherboard, habis itu memasang lagi, itu bongkar lagi, memasang lagi. Komponen yang paling pertama dibongkar itu akan kita pasang terakhir. Begitu juga saat kita memasang motherboard ini ke dalam casing dan merakit semua yang ada di dalam casing. Apapun yang kita bongkar pertama kali itu akan kita pasang terakhir. Sekian tutorial perakitan komponen motherboard dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas dari penjelasan saya. Saya tutup dengan Paramashanti. Om Santi 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 Om.